Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor komoditas grupnya Pak Bakri, Grup Barito, dan Raja Ratu. Langsung saja ke saham pertama. Bumi yang ditutup terkoreksi saat 3,63% ke harga 133 asing net sell. Kalau dilihat dari broker semarinya ada distribusi. Bumi bagus, masih sideways, aman nggak aman? Harusnya ya di atas 125 aman, kecuali jebol itu, nah itu false break. Target saya masih sama, 150, 155 itu potensi masih disentuh bulan ini. Ingat Bapak Ibu, bulan ini potensi masih bisa disentuh, masih bisa peluang ke sana. Tapi kembali lagi ini disclaimer, supportnya Bapak Ibu pakai 125, naikin aja nih 125, pokoknya. Gagal bertahan di atas, menurut saya ya gagal. Ya kemungkinan besar dia ini mungkin masih akan sideways dulu. Ya kesempatan kalau lagi sideways seperti ini beli dekat-dekat support. Biar Bapak Ibu bisa tektokin, beli dekat support, jual dekat-dekat resisten pendeknya ini bisa ditektokin dulu bisa. Atau tunggu sabar. Yang penting kalau bisa sebaiknya beli dekat-dekat support. Targetnya ya 150, 155. Masih ke situ target saya untuk Bumi. Tapi ini kembali lagi disclaimer. Udah konfirmasi nggak breakout? Harusnya iya. Kalau Bapak Ibu perhatikan, Bumi ini belum naik banyak. Apalagi baru reorganisasi kuasi ya. Ya pastinya harusnya lebih baik. Beggar nggak? Ya kalau tren jangka menengah, jangka panjang bisa beggar. Tahu lah, mungkin 2 kali 3 kali lipat. Tapi itu kita lihat fundamental ya. Kalau saya tetap tren pendek-pendek aja lah. Ya, kembali ke masing-masing kesukaannya. Ada yang suka jangka panjang, ada yang suka jangka menengah, ada yang suka jangka pendek. Ya, jadi itu aja dulu untuk Bumi. Harusnya masih menarik. Lanjut. BRMS yang ditutup 3494 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net sell. Kalau dibuka resminya BRMS di distribusi. BRMS uptrend target berapa? Polanya ini aja baru ditembus kan? Jauh, sebenarnya arahnya bisa jauh. Apalagi harga XAU kembali menguat dan kembali akan all time high. Harga oil juga open gap up ya. Pagi Senin ini dia sempat naik ke 76 tapi kemudian kempes. Tapi secara tren bagus ya. Dan tadi XAU-nya juga bagus. All time high. Dan BRMS harusnya bagus. Bapak Ibu bisa pakai support berapa? Supportnya tetap pakai 460. Ya boleh lah atau terserah Bapak Ibu lah. Ya karena setiap orang tuh pasti beda-beda pandangannya ya. Ada yang pakai supportnya 480 boleh juga. Ya ini kan anggap aja baru breakout. Atau mau pakai 460, 450 bisa. Target kemana? Kalau polanya ini Bapak Ibu hitung pendek ini aja dulu. Targetnya ya 54550. Apalagi harga emas menguatkan 3 hari 4 hari beruntun menguat, harusnya BRMS bisa gas lagi ya. Target pendek aja kita hitung 545 550 untuk BRMS. Kalau ditanya boleh beli gak? Silahkan atur masing-masing. Supportnya kalau menurut saya ya 460. Itu untuk BRMS. Lanjut NRG yang ditutup di harga 274 menguat 7,03%. Asing net buy. Kali buka semuanya NRG akumulasi tipis. NRG bagus. Arah atas nggak? Iya arah atas. Tapi sayangnya dia tuh kemarin open sama closingnya sama ya. Berarti dia open gap up tuh. Naik 7% terus sempat kempes kah? Apa naik dulu terus kempes ya? Saya nggak perhatikan kemarin hari Jumat ya. Karena ada kegiatan. Nggak bisa mantau market. Ya seharusnya ini bagus. Target masih bisa 300 lah ya. Kita targetkan 300 berapa nih? 306. Tapi kembali lagi disclaimer, support Bapak Ibu pakai berapa? 260. Support 260. Nah, ini Bapak Ibu lihat polanya ya. Narik untuk energi ke atas ya, peluang besar ke atas. Lanjut. Dewa yang ditutup di harga 195 terkoreksi 1,51%. Asing net buy. Kalau dibuka resminya Dewa di distribusi. Dewa, oh kalau Dewa sih saya masih wait and see lah. Agak ngeri nih harga-harga pucuk, tapi ya masih peluang naik gak? Masih ada peluang. Cuman harga belinya kurang ideal. Kalau pakai stop loss pendek takutnya kegocek. Nah itu ya. Pokoknya kalau sudah harga-harga tinggi nih peluang kegoceknya itu sangat besar daripada kita beli
deket-deket support. Nah ini misalnya dia naik turun, nah beli deket-deket support ini, dia belum rally panjang, itu peluang Kogoceknya paling 1-2 ya. Tapi kalau atas nih lihat Bapak Ibu, jebol naik lagi, turun naik lagi. Nah itu ya kembali ke masing-masing. Kalau seperti ini ya harusnya pakai support kuatnya 175, 178 ini. Ya silakan. Cuman apakah dikasih beli di situ? Itu yang menjadi pertanyaan. Kalau kita cut loss tipis jebol 190 sebenarnya bisa. Kalau minat bisa jadi kan seminggu ke depan dia ini bergerak range pendek ini 190 sampai 200 206. Ya, kalau Dewa lebih ke wait and see. Memang dari story fundamental membaik dan ya turn around ya kalau nggak salah ya. Dari minus jadi laba tuh ya. Kalau nggak salah ya. Jadi itu aja dulu untuk Dewa. Ya, kemungkinan besar kalau pandangan saya twist dulu minggu ini. Supportnya mestinya jaga 190. Mestinya ya support dijaga 190, resisten 200. Dewa. Lanjut. PKTR yang ditutup di harga 95 terkoreksi 7,76%. Asing net buy. Kalau dilihat bokersmernya ke PKTR akumulasi. PKTR disupport. Mudah-mudahan bisa serius bangkit ini ya. Dan target 123. Jadi masih oke nggak? Masih oke. Cuman kita lihat dulu ada perlawanan nggak. Kalau dibawa turun terus sih jangan ditangkap. Kalau mau tunggu ada candle hijau. Siapa tahu hari ini ada candle hijau. Baru Bapak Ibu perhatikan. Ya. Toleransi sampai berapa? Sampai 90 lah ya kita toleransi. Jebol itu ya udahlah. Ya mata ya. Coba nawar sampai 90 atau tunggu ada candle hijau hari ini. PKTR ya. Masih wait and see, tapi masih ada momentum naik nggak? Kalau menurut saya ini baru awal, baru mau berangkat kemana? Ke atas, ya. Tapi kita lihat dulu hari ini melihat respon market, itu pentingnya kita melihat respon market. Jangan cuman modal feeling doang. Wah ini bagus kayaknya, tapi nggak dilihat tuh respon market. Karena kenapa? Karena feeling kita bisa salah, ya. Feeling bisa salah. Tapi kalau Bapak Ibu sudah belajar teknikal, paham, punya sistem trading, feeling juga sangat berpengaruh. Ya, biasanya sih Bapak Ibu nggak perlu lihat apa-apa. Oh yaudah ini mantep. Tuh. Tapi ya itu kita harus melihat respon market dulu. Secara teknikal bagus untuk PKTR. Ya kita lihat hari ini dulu PKTR. Kalau Bapak Ibu mau diinfokan, nggak mau ribet lihat teknikal, lihat bid offer, lihat chart, Bapak Ibu bisa join hanya dengan memasukkan kode R-nya besar R41778 stok bid ya. Minimal saldo untuk bisa join itu saldo balance ya 10 juta atau trading balance atau cash di RDN-nya 10 juta. Baik pengguna lama, pengguna baru. Itu free dengan syarat dari saya. Tadi itu syarat dari Stockbit, syarat dari saya itu minimal transaksi beli jual selama sebulan diakumulasi 50 juta. Ya, itu. Agar Bapak Ibu tetap di dalam grup. Itu free. Kalau mau yang berbayar bisa link di deskripsi. Itu bisa pakai sekuritas lain. Ya, swing trader. Lihat. Kalau mau belajar scalping di Juli nanti saya akan adakan kelas scalping juga. Link di deskripsi. Silahkan. Ya, itu akan diinfokan. Dan itu aja dulu untuk PKTR. MACD bagus arah atas. Harusnya sih masih ke atas. Kalau pandangan saya minggu ini bisa jadi sideways dulu. 90 sampai 101, 103 PKTR. Kita lihat. Lanjut. MMN yang ditutup dari 8.200 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net buy. Kalau bokersmernya MMN. Akumulasi. MMN bagus arah atas. Jadi aman nggak? Aman. Target 8.800. Kalau DC-nya boleh beli nggak sekarang? Bapak Ibu, ada support minor 8.000. Tapi support kuatnya melihat. Gimana sih menentukan support minor, support kuat? Bapak Ibu lihat aja nih. Mana yang sering disentuh. Nah ini. Berarti sekitaran 7.500. Yang mana tuh yang sering disentuh? Ini loh Bapak Ibu. Ini kita tarik dulu garis samping. Simple nariknya itu. Ya. Gak simple tuh apa? Psikologis. Satu. Ini kan sering disentuh nih. Nah, harga tertinggi yang sering disentuh. Ini berarti. Terus mana support minor? Support minor tuh biasa ya ini. Ya pas kebetulan angka genap di 8.000. Nah ini support minor. Dulunya support
jebol ya. Tapi kita pakai ini. Ya tergantung lah. Kalau Bapak Ibu bilangnya, ada yang analis bilang lain, support kuatnya itu 8.000, boleh juga. Kalau saya bilang support minornya itu 8.000 dan support kuatnya 7.500, ya nggak salah juga. Karena itu menurut pandangan saya ya. Jadi di market ini nggak ada yang salah dan benar. Kembali ke masing-masing. Cara mencari profit itu banyak cara. Nggak cuma dengan fundamental. Nggak cuma dengan laba bertumbuh, IPS bagus, BBP-nya kecil. Kan banyak indikator untuk mencari cuan. Ada ya yang scalping, yang trading juga ada yang pakai EMA 60, 200, ada pakai Fibonacci, ada pakai MACD, ada yang cuma ditarik garis, kan banyak caranya. Ada yang pakai scalping, swing trade yang 1-3 hari atau 3 bulan, kan banyak. Ya kembali ke masing-masing Bapak Ibu nyamannya yang mana. Harus ditemukan dengan cara terus trial dan error. Mencoba. Perlu waktu nggak itu? Ya kalau Bapak Ibu otodidak ya perlu waktu lama. Kalau mau mempersingkat waktu ya Bapak Ibu harus belajar ke yang sudah berpengalaman. Kita melihat ya, diikutin tekniknya. Kalau Bapak Ibu cocok ikut. Jadi itu. Jadi AMMN, target AMMN masih bisa naik ke 8.800. Ya, itu. Untuk AMMN lanjut. Cuan yang ditutup di 11.750. Terkoreksi 1,05%. Asing net sell. Kalau bokersmanya cuan di distribusi. Cuan bagus. Pokoknya ingat Bapak Ibu 11.000 jangan jebol. Kalau mau mepet-mepet support. Kalau nggak salah cuan 9 Juli bulan depan akan stock split 1:10. Ya, berarti dibagi 10 harga penutupan nanti pas kumdet stock splitnya. Kalau misalnya kumdetnya di 12.000 berarti jadi 1.200. Jadi saat ini kalau cuan masih wait and see saya. Ya, siapa tahu dikasih agak bawah ini menarik. Itu. Lanjut. PTRO yang ditutup di 3.090 terkoreksi 1,59%. Asing net sell. Kalau bokersmanya PTRO di distribusi tipis. PTRO masih oke lah. Ya, cuman supportnya Bapak Ibu bisa pakai berapa? Nggak usah pakai 2.900 menurut saya lah. Pakai level psikologisnya nih aja. 3.2990. Jangan jebol. Ya, kita lihat dulu 1-2 hari ini respon market. Kalau ke bawah gimana respon market saat dia di 3.000? Apakah ada perlawanan? Kalau ada beli. Caranya ya, melihat respon market. Gimana kalau dia rebound nggak ke 3.000 langsung ke 3.100 ke arah 3.200? Itu lihat juga kondisinya. Kalau oke, beli. Ya, atau ya silakan beli harga sekarang juga boleh. Nggak salah juga. Yang penting tahu pertimbangkan bagaimana kalau di luar rencana. Itu. Untuk PTRO saat ini kalau saya lebih wait and see. Tapi masih menarik nggak? Harusnya masih menarik. Ya. Masih bisa lah. Mudah-mudahan ya ke atas. Lanjut. Tepia yang ditutup di 10.000 menguat 1,01%. Asing. Net sell. Kalau bokersmanya Tepia. Akumulasi TV. Tepia lagi sideways. Akhir bulan kalau nggak salah. Saya lihat di EIPO ini belum ada ya Cedia. Nggak tahu nih kapan ya rilis untuk prospektus dan segala macamnya. Belum ada nih ya, sampai pertengahan bulan belum ada. Tapi infonya akhir bulan mau listing. Ini belum ada, kita lihat aja nanti ya. Jadi untuk Tepia seperti ini. Ya pakai supportnya. Ya kalau support kuat 9.000 nggak bisa dihindar. Menurut saya lah ya. Nih karena itu, nah ini Bapak Ibu lihat. Simple. Nih ya sering disentuh. Nah ini deket-deket lah. Nggak bisa kita pas tepat 9.000. Bisa toleransi 9.000, 9.100 atau 8.900 di bawahnya. Jadi 3 harga bisa. Gitu aja. Ya kalau Tepia masih wait and see saya ya. Kenapa dia rebound juga volume mengecil. Ya bisa juga dianalisa ini. Wah dia koreksi dengan low volume. Bisa jadi kan analisa seperti itu. Ya kita lihat respon market dulu hari ini. Untuk Tepia masih, kalau saya masih wait and see. Kalau dikasih bawah menarik juga menurut saya bisa. Kalau dia tembus 10.500 juga menarik minggu ini. Kita lihat ya untuk Tepia. Lanjut Raja yang ditutup di 2.820 menguat 0,71%. Asing. Net sell. Kalau di bokersmanya Raja akumulasi. Raja bagus. Yang penting Raja nggak jebol berapa? 2.700. Nggak jebol 2.700 aman. Target berapa? Target Raja itu 3.000. 3.100. Nawar bawah kalau dikasih. Apalagi harga oil
menguat kan? Nih 2% nih. Harga oil menguat. Ya biasanya Raja juga naik ya. Kita lihat. Pokoknya 3.000 kita targetkan Raja. Mudah-mudahan bisa minggu ini. Disclaimer, analisa kembali. Support pakai 2.700. Yang terakhir Ratu yang ditutup di harga 7.625 menguat 7,39%. Asing net buy. Kalau di broker semuanya Ratu di distribusi. Ratu bagus. Saat orang memilih Raja, waktu di bawah kami memilih Ratu ya. Dan dapat kami beli harga 6.000, 6.100. Nih 4 Juni kami beli dari 6.100 sampai 5.950. Ini buktinya. Dan sekarang voting profit kami itu 24%. Kalau tertarik silahkan. Itu free kalau lewat Stockbit. Tapi ada syarat dan ketentuan berlaku tadi. Kalau mau yang berbayar, sekuritas masih bukan Stockbit, bisa link di deskripsi. Pilih yang grup swing Borneo Trader rekomendasi atau scalping. Kalau mau belajar baca bid over. Ya, kembali ke masing-masing kebutuhannya seperti apa. Nah itu, jadi Ratu masih bagus nggak? Ratu bagus. Target saya, ya ini sudah sampai target lewat. Bahkan luber-luber kami. Target kami 7.000, 7.500 kalau nggak salah nih buktinya. Ya, selanjutnya next target kalau Ratu ya 9.000 bisa all time high. Apalagi Bapak Ibu perhatikan volume meningkat, serius naik ini. Dia naik dengan volume besar. Berarti serius kan? Supportnya Bapak Ibu bisa pakai berapa? Kalau saya sih mepet aja, tetap pakai 7.000 ya. Supportnya pakai 7.000. Balik ke masing-masing lah. Kalau koreksi-koreksi dikit tuh kesempatan beli. Ini pinjam mata aja, kalau dia koreksi sih menurut saya beli. Tapi disclaimer ya. Targetnya ya mudah-mudahan 9.000. Ratu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.